Halo Semutan Poltrada Bali, balik lagi kita di YouTube channel Poltrada Bali. Oke, kali ini aku kedatangan tamu-tamu cantik-cantik dan ganteng-ganteng tentunya. Langsung di zoom dong ke sini. Oke, ini dia Taruna-Taruni Poltrada Bali. Angkatan berapa, Dek? Angkatan pertama. Nah, sekarang nih aku bakalan nanya-nanya tentang pengetahuan si pencatat pengalaman mereka kemarin mendaftar di Poltrada Bali. Sebelumnya mungkin kenalan dulu ya, kan katanya tak kenal maka tak sayang. Dari yang cowok dulu, sekarang kan ya ladies first, sekarang cowok dulu coba. Yang ujung siapa nih? Mohon izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Made Yoga Panji Pradipta. Saya dari Prodi Teknologi Otomotif. Siap, mohon izin memperkenalkan diri, nama Taruni Muda Putu Amelia Syayani. Saya dari Prodi D3 Manajemen Logistik. Siap, mohon izin untuk memperkenalkan diri, nama Taruni Muda Nimadinanda Pratnya Dewi dari Prodi D3 Manajemen Transportasi Jalan. Siap. Oke, komplit banget kan, sesuai dengan lulusan nanti di Poltrada Bali. Ada 3 prodi, dari teknologi otomotif, terus manajemen transportasi jalan, dan logistik. Aku kira-kira mau nanya apa ya? Sebelumnya nih aku lagi di daerah, di mana nih, Dek? Di lapangan Braja Sandi di Renon, di Denpasar. Biar kalian adik-adik tahu juga yang di luar Bali. Ini loh, di Bali tuh bagus banget nih, bisa, ini adalah area untuk biasanya sih aktivitas olahraga ya, untuk tempat olahraga, untuk event-event juga bisa sih di sini. Langsung aja kita ke topik. Aku nanya ke siapa dulu nih ya? Mungkin sebelahku dulu nih. Pengalaman daftar di Poltrada Bali itu apa sih maksudnya? Kenapa kamu daftar di Poltrada Bali gitu aja dah? Siap Kak, izin menjawab. Kenapa saya memilih Poltrada Bali sebagai kampus saya untuk selanjutnya? Yang pertama, karena dari Poltrada Bali visi misinya sudah jelas, di mana perguruan tinggi yang mencetak insan-insan dari transportasi darat. Oleh karena itu saya ingin menjadi salah satu taruni dari transportasi darat dan ingin nantinya berkontribusi di Kementerian Perhubungan. Siap, terima kasih Kak. Oh my god, wow. Wih, mantep banget jawabannya. Ini bener-bener taruni ya, udah dilatih untuk cara berbicara, cara menyampaikan dengan baik dan benar. Terus aku mau nanya lagi ke yang ujung nih, ke siapa? Kak Panji. Ngambilnya D3 Teknologi Otomotif ya. Pengalaman apa sih yang kemarin daftar? Kan ada tes SKD tuh. Pengalaman apa aja di sana? Mungkin tips-tipsnya dia kenapa bisa lulus, tips-tips lulusnya gimana? Mohon izin menjawab, Kak. Menurut saya yang pertama perlu kita persiapkan itu, apalagi dalam tes SKD, untuk adik-adik sekalian. Di sana kemarin saya kebetulan mempersiapkan diri di dalam bisa dikatakan persiapan diri dalam belajar. Yang pertama tentunya, yang kedua itu jangan lupa berdoa. Kemudian yang ketiga juga jangan lupa untuk melatih diri dalam simulasi-simulasi SKD yang mungkin tersedia di berbagai platform. Mungkin bagi adik-adik yang milenial seperti ini mungkin sudah tahu, mungkin smartphone-nya sudah canggih semua, bisa di-download di aplikasi di sana juga banyak, bisa dilatihan lagi untuk perbanyak untuk tes SKD itu, Kak. Mungkin untuk tes SKD-nya seperti itu, untuk cara dari saya sendiri pribadi untuk agar bisa nanti kedepannya semoga adik-adik semua bisa lulus. Terima kasih. Oke, makasih dengan Kakak Panji. Terus ini aku kan kasihan nih, tinggal satu lagi belum tak tanyain. Kira-kira nanya apa ya? Nanya kemarin kan sebelum tes SKD itu kan ada namanya tes administrasi. Jadi harus lulus administrasi. Apa aja sih yang menyebabkan bisa lulus administrasi? Biasanya kan ada yang mungkin gagal di tahap pertama. Oke, saya jawab dengan siapa, Adik? Siapa nih? Siap, Taruni Gita Kak. Taruni Gita. Siap, mohon izin menjawab. Sepengalaman saya, mungkin tips untuk agar bisa lulus administrasi itu kita harus mengikuti sesuai dengan yang tertera di
di informasi di screen catarnya itu mungkin bisa dilihat-lihat di screen catarnya sudah ada panduan di sana, seperti ukurannya itu harus sesuai, lalu gambarnya mungkin harus jelas, tidak blur seperti itu Kak. Siap. Terus aku nanya lagi, ini kan kalian pasti pada belum tahu apa sih itu D3 teknologi otomotif. Itu emang harus cowok aja nggak sih? Apa cewek tuh bisa, dan enak nggak sih kuliah di teknologi otomotif? Oke, Kak Panji. Mau izin menjawab Kak. Kalau menurut saya itu untuk program teknologi otomotif yang pertama itu mungkin pertanyaan yang paling menarik itu apakah hanya taruna saja, apakah tidak ada taruni? Itu jawabannya tidak seperti itu. Kami di sini di program teknologi otomotif justru kami ada taruninya. Bisa dikatakan hampir ya 20% itu taruni dari program teknologi otomotif. Jadi bagi adik-adik yang sebelumnya mungkin berpikir program teknologi otomotif itu untuk cowok saja atau untuk taruna saja, itu salah besar. Itu semua tidak ada seperti itu. Jadi bagi adik-adik semua yang mungkin berminat mau mencari teknologi otomotif tentu bisa sekali, karena kakak-kakak kalian yang teknologi otomotif itu di sini juga lumayan banyak. Kemudian yang kedua itu tentang pengalaman Kak ya. Kalau tentang pengalaman itu mungkin sekarang di masa pandemi ini kita memang dalam masa pembelajaran online. Jadi seperti yang kita ketahui otomotif juga prodi vokasi gitu Kak. Tapi nanti kedepannya setelah pandemi selesai Astungkara nanti kedepannya akan dimulai untuk tatap muka gitu Kak. Terima kasih. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Untuk prodi logistik ya, prodi logistik, kenapa nih adik Nanda memilih prodi Nanda ya? Gita logistik, fokus sebelah nih ya. Gita yang logistik nih memilih logistik, alasannya apa sih gitu? Biar yang adik-adik pengen daftar logistik, itu logistik apaan sih sebenarnya gitu? Siap Kak, izin menjawab. Tadi pertanyaannya itu tentang kenapa saya mendaftar logistik seperti itu. Yang pertama, karena saya melihat peluang dari prodi ini, karena prodi ini prodi pertama yang ada di sekolah perhubungan, dan itu satu-satunya di Indonesia. Jadi saya melihat peluang karena ini prodi baru, mungkin pendaftarnya itu lebih sedikit daripada prodi lain. Jadi saya memilih prodi manajemen logistik, dan juga saya ingin mempelajari tentang bagaimana cara mendistribusikan barang seperti itu. Bagaimana proses-prosesnya seperti itu. Siap, terima kasih Kak. Mantap memang ini ya. Jadi emang mencetak generasi yang handal dalam transportasi logistik, manajemen otomotif sama transportasi jalan. Nah, ini transportasi jalan juga belum tanyain kan. Kira-kira apa sih alasannya ngambil transportasi jalan nih, manajemen transportasi jalan gitu kan? Oke, langsung ya. Siap Kak, izin menjawab. Kenapa saya memilih manajemen transportasi jalan di Poltrada Bali? Yang pertama, manajemen transportasi jalan itu tahun lalu adalah mendaftar dengan jumlah terbanyak. Jadi minat dari adik-adik semua, minat dari kami semua tahun lalu itu sangat banyak di manajemen transportasi jalan. Dan juga nantinya lulusan transportasi jalan bisa untuk merencanakan sesuatu hal yang berhubungan dengan manajemen transportasi jalan seperti itu. Jadi saya ingin tergabung, ingin ikut berkontribusi di manajemen transportasi jalan. Sekian, terima kasih Kak. Satu kata untuk adik-adik yang berjuang buat mendaftar menjadi calon ASN ya di Kementerian Perhubungan, biar mereka lebih semangat lagi dalam mengikuti jenjang karir selanjutnya. Apa ya, satu kata aja? Dua kata ya? Dua kata boleh dah. Siap untuk adik-adik sekalian, intinya tetap fokus, tetap semangat, Dan juga terus berarti, dan juga jangan lupa berdoa. Dan yang paling penting adalah minta doa restu kepada orang tua. Dan kami tunggu di Poltrada Bali. Oke, nah itu dia tadi wawancara ya aku sama adik-adik, kakak-kakak ya, nantinya kan bakal jadi kakak-kakak taruna-taruni di Poltrada Bali yang dari prodi manajemen transportasi jalan, ada teknologi otomotif dan manajemen logistik. Mungkin itu dulu. Untuk next time mungkin aku bakal wawancara ke alumni atau
pengalaman yang lainnya. Ditunggu di Poltrada Bali. Sampai jumpa.